kalian semuanya diberikan kesehatan, ya, tetap semangat dalam menghadapi rencana ke depannya, ya. Hari ini kita akan meneruskan presentasi lembaga sosial, ya, di mana yang akan dipresentasikan itu adalah lembaga sosial agama, politik dan hukum, ya. Silakan bagi yang sudah siap, sudah mempersiapkan diri untuk presentasi hari ini, boleh siapa dulu, ya. Kita mulai. Ibu persilakan waktunya untuk Khadijah, ya. Silakan. Mau Cepi Pak dulu? Mau Cepi Pak silakan. Ya, boleh. Nanti berarti berikutnya Khadijah yang unsection itu sama Fikri yang basic institusi, ya. Masih di hari ini, Bu, atau gimana? Gimana, hari ini? Hari ini? Ya, hari ini. Ininya. Hari ini harus kalau ada 3 yang sudah presentasi. Apapun, jadi Ibu tidak menentukan mau jenisnya. Yang penting apa yang sudah kamu kerjakan, sudah kamu siapkan, itu akan penilaian. Karena kamu juga kan nggak keluar dari materi, ya. Kamu iya. Ya, oke. Silakan Cepi, Ibu persilakan waktunya. Kalau gitu untuk Cepi dulu. Bu Alia izin keluar dulu kalau gitu ya, mau pakai laptop. Ya, silakan. PowerPoint-nya dibuka. Jadi pas dulu, Bu. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini akan presentasikan salah satu lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga. Pengertian umum. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Terus ini menurut para ahli. Ada Effendi pada tahun 2005. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Terus ada menurut Arnold Rose, keluarga adalah kelompok sosial terdiri dari atas 2 orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Terus ini yang terakhir menurut B. Francis F. Merrill. Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari atas ayah, ibu, dan anak. Hubungan sosial ini di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Jadi menurut 3 ahli ini, keluarga itu merujuk ke ayah, ibu, dan anak. Terus ada peran lembaga keluarga. Keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Secara sadar atau tidak, setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi anak-anaknya. Keluarga berperan untuk memberikan binaan, bimbingan, dampingan, pelajaran kepada anggota keluarganya. Fungsi lembaga keluarga. Secara fungsi biologis, fungsi ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Keluarga ialah lembaga pokok yang secara abstrak memberikan uang bagi pengaturan dan pengorganisasian kepuasan seksual. Terus ada fungsi berdasarkan perlindungan. Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif dalam setiap masyarakat. Keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomi, dan psikologis bagi seluruh anggotanya.
Kemudian ada sosialisasi anak. Fungsi sosialisasi menunjuk pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkap-lengkapnya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka. Dan ada fungsi afeksi. Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih sayang atau rasa dicinta. Kebutuhan kasih sayang merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang yang diharapkan bisa diperankan oleh keluarga. Kecenderungan dewasa ini menunjukkan fungsi afeksi telah bergeser kepada orang lain, terutama bagi mereka yang orang tuanya bekerja di luar rumah. Ada fungsi edukatif. Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Dalam hal itu, dapat dilihat dari pertumbuhan seorang anak dimulai dari bayi, berjalan-jalan hingga mampu berjalan. Semuanya diajari oleh orang keluarga. Tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak-anaknya sebagian besar atau bahkan mungkin seluruh telah diambil oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Jadi pendidikan yang nomor satu itu dalam keluarga. Terus ada religius. Dalam masyarakat Indonesia, dewasa ini fungsi keluarga semakin berkembang. Di antaranya fungsi keagamaan yang mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insan-insan agama yang penuh keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi religius dalam keluarga merupakan salah satu indikator keluarga sejahtera. Terus ada fungsi rekreatif. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari hiburan. Tempat-tempat hiburan banyak berkembang di luar rumah karena berbagai fasilitas dan aktivitas rekreasi berkembang dengannya. Media TV termasuk dalam keluarga sebagai sarana hiburan bagi anggota keluarganya. Terus ada fungsi ekonomis. Ya, keluarga berusaha menyelesaikan kebutuhan pokok ya, seperti yang kebutuhan akan makanan dan minuman, pakaian untuk menutupi tubuhnya, kebutuhan akan tempat tinggal. Terus ada penentuan status. Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima serangkaian status berdasarkan umur, urutan kelahiran, dan sebagainya. Status atau kedudukan ialah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Status tidak dapat dipisahkan dari peran. Terus ada fungsi manifest. Satu, menunjukkan keturunan, program keluarga berencana, kasih sayang atau afeksi, mendidik keluarga. Terus ada fungsi laten, ya, saling mencari nafkah. Fungsi religius juga termasuk, soalnya misalnya ibu saya beragama Islam, dan pasti juga ibu saya mengajarkan saya agama Islam, jadi itu secara tidak langsung. Terus ada penerus tradisi dalam masyarakat. Misalnya dalam sebuah kampung ada sebuah tradisi, maka ketika anaknya lahir, maka tradisi itu akan diterus-meneruskan. Terus memelihara nama baik. Ada memberikan status. Selanjutnya bentuk keluarga, bentuk lembaga keluarga berdasarkan jumlah anggota keluarga. Yang pertama ada keluarga Batih, nuclear family. Keluarga Batih adalah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga sendiri. Terus ada keluarga luas. Keluarga luas yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek, yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami istri. Istri dan suami. Dengan kata lain, keluarga luas adalah keluarga Batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan. Jadi ini tuh kayak sama buyut-buyutnya, nenek-neneknya dikumpulkan.
Ya mungkin bibi Terus kamu, ada, wah kamu itu masuk ya. iya, masuk ke keluarga luas, extended Iya, family. Kalau artinya misalnya bahwa ayah, ada bibi kamu, ada paman kamu itu kan dari kakek nenek kamu ya. iya, itu Oke, semuanya sip. gitu termasuk ke Ya, keluarga ya. luas. Terus ada bentuk lembaga keluarga berdasarkan sistem yang digunakan. Yang pertama ada sistem keluarga pangkal, sistem family. Keluarga pangkal yaitu sejenis keluarga yang menggunakan sistem pewarisan kekayaan pada satu anak yang paling tua. Keluarga pangkal ini banyak Sebentar, Cep. terdapat di Eropa yang Sebentar, Cep. Untuk kalian Oh, yang mau bertanya, nanti kalian tanya, ditulis dulu apa yang mau ditanyakan ya. Karena ini Cepi memberikan materinya detail lengkap sekali ya. Oke, tidak hanya sebatas fungsi, tapi ke bentuk juga ada. Oke, lanjutkan Cepi. keluarga pangkal itu meneruskan warisan kepada yang paling tua, mau itu perempuan atau laki-laki, pokoknya paling tua diwariskan kepada dia. Terus ada keluarga gabungan, joint family. Keluarga gabungan yaitu keluarga yang terdiri atas orang-orang yang berhak atas hasil milik keluarga, antara lain saudara laki-laki pada setiap generasi. Di sini tekanannya hanya pada saudara laki-laki, karena menurut adat Hindu, anak laki-laki sejak lahirnya mempunyai hak atas kekayaan keluarganya. Kalau misalnya keluarga pangkal itu ke yang paling tua, mau laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya keluarga gabungan itu meneruskan hak dan ke atas kekayaannya itu pada laki-laki. Seperti ini ya, di Sumatera Utara, di Batak, itu menggunakan sistem kekerabatannya patrilineal ya, bahwa darahnya itu diambil, garis keturunannya itu diambil dari pihak laki-laki. Mungkin seperti itu ya. Jadi laki-laki yang lebih memiliki hak yang tinggi gitu ya. Seperti itu, Kak? Iya. Ya. Terus berdasarkan status individu dalam keluarga. Ada keluarga prokreasi dan keluarga orientasi. Keluarga prokreasi adalah sebuah keluarga yang individunya merupakan orang tua. Adapun orientasi adalah keluarga yang individunya merupakan salah seorang keturunan. Ikatan pernikahan ini tidak dengan sendirinya, perkawinan merupakan dasar bagi terbentuknya suatu keluarga baru sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Terus ada peranan, sekarang peranan lembaga keluarga. Keluarga sebagai lembaga sosial. Dalam masyarakat yang paling sederhana, keluarga adalah lembaga sosial satu-satunya. Pekerjaan diatur oleh unit-unit keluarga, sedangkan anak-anak dididik oleh anggota keluarganya. Dalam masyarakat seperti ini, tidak dibutuhkan struktur lain di luar keluarga. Terus ada keluarga sebagai inti masyarakat. Keluarga sebagai inti masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari urgensi keluarga itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Pada bagian ini, keluarga ditempatkan sebagai lembaga sosial yang sangat penting dibandingkan dengan lembaga lainnya. Dapat juga dijelaskan melalui sejarah keluarga. Pada bagian ini, peran keluarga di tengah-tengah masyarakat memiliki kontribusi penting bagi terbentuknya lembaga-lembaga sosial pada umumnya. Terus ada keluarga sebagai sumber nilai, sikap, dan norma. Keluarga merupakan sumber utama dan pertama dalam proses penanaman nilai dan norma. Penanaman ini dilakukan lewat interaksi sosial. Nilai ialah gagasan mengenai suatu perbuatan atau pengalaman yang mempunyai arti atau tidak. Proses sosialisasi. Terus ada sosialisasi dalam keluarga. Ada sosialisasi pada masa kanak-kanak, pada masa remaja, dewasa, dan pada masa tua. Contoh lembaga keluarga. Ya, ini contoh-contohnya ada lembaga sosial swadaya, BKKBN,
LK3, LPA, KPAI, PKK, Posyandu, Karang Taruna. Ini logo-logonya ada ini. Semuanya Ya. berkaitan dengan keluarga dan anak ya. Itu Ya. lembaganya. Iya. Oke. Anak remaja. Jadi kesimpulannya semua lembaga sosial, mau agama, politik, pasti yang pertama itu adalah lembaga keluarga. Dari lembaga keluarga, barulah muncul-muncul kayak lembaga politik, keagamaan, sudah pasti. Betul. Oke, terima kasih Yang Cepi. Sudah presentasi pada pagi hari ini. Begitu detail ya, lengkapnya ya. Kalian mungkin menyaksikan sendiri tadi ya. Pemaparannya yang begitu lengkap ya. Ibu buka session tanya jawab ya. Silakan untuk yang mau bertanya, untuk khususnya pada lembaga sosial keluarga. Karena di sini tadi selain fungsi yang tadi disampaikan oleh Cepi ya, fungsi manifest, ada fungsi laten, namun ada juga peran lembaga keluarga ya. Silakan ada yang mau bertanya. Ada Mahdi, ada Farisa. Farisa baru datang. Farisa hadir ya? Halo. Hadir, Bu. Oke. Silakan. Mau siapa dulu yang bertanya? Sebelum Ibu mau bertanya nih. Farisa. Cepi, Oi. Silakan. menurut Cepi kan seharusnya lembaga keluarga itu sebagai awalan dari kehidupan seseorang ya. Ya. Nah, kalau lembaga keluarga itu enggak memenuhi kriteria itu, kayak misalnya enggak mendukung perkembangan anak, enggak mendukung ya perkembangan anak buat perkembangan psikologis anak, tanggapan Cepi itu apa? Kalau misalnya lembaga keluarga tidak bisa seperti yang diharuskan Lantaran gitu, Fik. fungsinya mungkin ya. Terutama fungsi nyatanya, bagaimana yang akan terjadi pada perkembangan psikologi seorang anaknya ya, di mana keluarga itu merupakan awal terbentuknya individu gitu kan, maksudnya Fikri? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya. Gimana, Cep? Kalau menurut saya gitu. Kalau misalnya lembaga keluarga tidak seperti yang diharapkan, kayak tidak bisa menyayangi anaknya dari seorang orang tua, itu tidak baik sih. Dan kalau misalnya kan banyak juga tuh anak-anak yang dilantarkan oleh orang tuanya sehingga dimasukkan ke panti asuhan. Gitu. Oke, jadi dampaknya terhadap perkembangan psikis dan fisik anak ya? Ya. Ya. Kalau misalnya anak tuh mencerminkan dari orang tuanya gitu. Kalau misalnya orang tuanya bersikap baik gitu, pasti anaknya juga bakal baik gitu. Misalnya ada juga tuh anak-anak yang stres gara-gara di keluarganya orang tuanya sering berantem, sering apa gitu-gitu, dan sangat berdampak pada psikologi dari anaknya sendiri. Oke, jadi tidak salah ya, keluarga adalah harta yang paling berharga ya. Bu. Iya, Bu. silakan. Aku ada jawaban lain. Oke, silakan. Oh. Kan kalau tadi pertanyaannya si Fikri, kalau keluarga tidak memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, memenuhi ini aja deh fungsinya. Ya, enggak Bu. Maka dari itu, kenapa banyak lembaga kayak BPKKB yang tadi, lembaga-lembaga sosial keluarga dibentuk demi memenuhi kebutuhan tersebut. Betul. Ya, solusinya akhirnya tumbuh lembaga-lembaga yang tadi ya. Boleh dibuka ini Cepi yang tadi lembaga bantuan hukum anak ya. Oke. Silakan.
Atau Alex. Yang terakhir kayaknya. Nah, enggak. Nah, oke. Nah, seperti ini ya, lembaga-lembaga di mana memberikan pelindungan pada saat keluarga tidak memberikan pelindungan, ya. Jadi pertanyaan Fikri sudah jelas, pasti akan berdampak pada perkembangan psikologis dan fisik anak pada saat di dalam keluarganya, di dalam proses sosialisasi keluarganya tidak berjalan dengan baik, ya. Maka banyak sekali tadi dicontohkan kata Cepi, ada anak yang tidak terurusi oleh keluarganya, maka dia terbengkalai, ya, anaknya terlantar, sehingga pelariannya nanti di luar keluarga. Nah, sementara di luar keluarga bertemu dengan sosialisasi temannya atau peer group, ya, yang kurang baik. Syukur kalau misalnya sosialisasi di luar keluarganya anaknya itu baik. Tapi kalau ketemunya yang tidak baik, maka akan menjadi anak yang tidak baik pula gitu. Karena pada saat pada pulang ke keluarga tidak memenuhi fungsi itu, ya. Makanya bersyukur sekali nih kita semua berada dalam keluarga yang sangat memenuhi fungsi manifestnya gitu, ya, yang sangat memperhatikan keluarganya, ya. Makanya tidak salah bahwa keluarga itu adalah sebagai harta yang paling berharga. Betul nggak? Ya, jadi gitu ya jawabannya ya, Fikri. Setelah tadi diperjelas lagi oleh Cepi. Silakan sekarang siapa yang mau bertanya kembali? Pertanyaannya, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya sama Cepi. Jadi menurut Cepi, pada saat ada fungsi di sini ya, menjaga harta keluarga, ya, menjaga harta keluarga itu masuk ke dalam fungsi yang laten, ya. Maksudnya seperti apa itu? Lalu. Ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, mangga ya, silakan. Belum. Saja, silakan. Nanti kita masuk ke lembaga yang lain ya, ke presentasi Fikri siapkan. Menjaga harta ya, Bu. Ya. Keluarga memiliki fungsi menjaga harta keluarga. Mungkin hartanya bapaknya, ibunya Mahdi itu banyak. Nah, nanti Mahdi berkesempatan untuk menjaga hartanya, begitukah? Kan Mahdi bagian dari keturunannya ya. Jadi akan menjadi penerus gitu ya. Ya, misalkan contohnya. Amin. Gimana? Silakan. Ini tuh sistemnya kayak warisan gitu, Bu. Jadi tadi kayak... ada loh di fungsi laten, Cepi, di fungsi laten. Ya ini nih. Nah, terus. Di slideshow nggak bisa. Nah, silakan. Nah, ini ada tadi di mana memberikan status ini nih, menjaga harta keluarga atau tidak ada? Kalau tidak ada ini boleh ditambahkan ya bahwa ada fungsi laten. Kan fungsi laten itu kan tidak terbatas ya, muncul ya. pada lembaga keluarga, muncul tidak diinginkan tapi muncul gitu ya. Itulah fungsi laten ya.
Itu ada penerus harta keluarga. Maksudnya apa? Menjaga harta milik keluarga. Kalau tidak ada boleh ditambahkan. Nah, ini menjaga harta keluarga ada. Itu maksudnya gimana? Ya, kita tuh saling menjaga harta yang kita miliki. Gitu. Maksudnya tanpa disadari gitu. Misalnya lah hal yang kecilnya misalnya. Ayah saya misalnya punya mobil. Ya udah pasti itu tuh dijaga oleh semuanya misalnya. Gitu. Perusahaan. Sudah ya, mobil, apapun yang sifatnya materi mungkin ya. Iya. Oke. Harta keluarga. Gitu. Oke. Terkadang bahkan sampai kedua orang tuanya meninggal pun harta itu akan selalu menjadi milik bersama ya. Kecuali kalau sudah ada wasiat untuk dibagikan, maka itu akan menjadi hak. Tapi dibagikannya pun kepada anak-anak kandungnya ya. Iya. Dalam hal yang dibagikan juga itu dalam bentuk menjaga juga. Ya, gimana? Perbedaannya gimana? Ya, sama-sama sih Bu. Kalau misalnya dalam bentuk warisan, kita kan saling jaga juga. Kalau misalnya kita sudah mewariskan, itu juga kan kita juga mewariskan ke sembarang orang. Jadi itu sama aja dengan menjaga juga, Bu. Iya, betul. Oke, nah pada saat pewarisan itu diberikan, apakah hanya diberikan kepada anak hasil hubungan darah atau anak kandung atau anak adopsi juga? Bagaimana menurut pandangan Cepi? Pada saat tadi kamu menuliskan ada anak anak tidak melalui ikatan darah atau adopsi. Apakah harta tersebut diberikan kepada yang adopsi juga gitu? Pada saat si orang tuanya meninggal misalnya. Pertanyaannya, apakah mereka juga sebagai anak yang mungkin pernah diadopsi ya, bukan anak bukan dari anak ikatan darah, tapi anak tidak melalui ikatan darah dia mengadopsi, apakah pada saat itu dapat juga warisan? Ini hanya Ibu minta pandangan Cepi saja. Kalau pandangan saya tergantung ininya sih, keluarganya gitu. Kalau misalnya mengadopsi anak yang misalnya kelakuannya tuh baik gitu, dan mendapat warisan gitu. Ataukah jadi menurut ataukah kita tetap berpedoman kepada sistem pembagian waris yang sudah ditetapkan dalam agama kita, bahwa ada bagian-bagian gitu juga? Itu banyak sih Bu, ada sistem warisan tuh ada yang kayak gini, yang kayak gitu. Jadi gimana keluarganya mau pakai sistem apa gitu? Oh, berarti kesepakatan masing-masing. Iya. Tidak harus selalu berpedoman pada pembagian waris berdasarkan keyakinan agama ya, tapi bisa dibalikan kepada kesepakatan orang tua dengan anggota keluarganya ya. Betul nggak? Ya, itu. Tapi biasanya yang terjadi di masyarakat itu juga kadang tidak terlalu menggunakan pedoman yang baku ya dalam aturan yang ada dalam agama, sehingga akhirnya diberikan kebebasan tergantung kesepakatan bersama dari keluarga besarnya, dari keluarga si almarhumnya gitu. Betul nggak seperti itu ya yang terjadi? Jadi kadang tidak terlalu juga kaku dalam mengurusi pewarisannya gitu, tapi berdasarkan mungkin hak wasiat daripada almarhum, mungkin ya seperti itu. Walaupun di dalam agama sudah ada yang mengaturnya katanya ya, ada kan? Sudah ada. Ya oke ya. Oke, jadi maksud daripada menjaga harta keluarga itu di mana kita sebagai bagian dari anggota keluarga wajib ya secara ini ya berkewajiban lah untuk menjaga harta yang dimiliki oleh keluarga. Karena keluarga itu kan diawali dari nol biasanya ya.
Tadi berawal dari adanya pasangan ya suami istri, terus akhirnya muncul fungsi biologis ya, lahirlah keturunan gitu ya, lahir individu baru gitu ya yang menjadi anak-anaknya, di mana individu anaknya pun lahir dari ikatan darah mereka gitu ya. Tapi ada suatu keluarga yang memang tidak Allah karuniai gitu ya, tidak Allah karuniai dalam bentuk ini ya, anak gitu ya, maka dia mengadopsi gitu kan, mengadopsi anak. Nah, tetap kan pada saat dia udah diadopsi itu menjadi bagian keluarga gitu ya, sehingga akhirnya keluarga harus juga memperhatikan dia gitu ya, tidak hanya kebutuhan yang lain, tapi untuk hak waris pun harus mempertimbangkan bagaimana si anak tersebut juga mendapatkan bagian ya, seperti itu. Jadi banyak sekali nih fungsi laten itu dalam menjaga harta keluarga, memberikan status gitu ya. Nah, banyak lah ya di sini udah jelas, dan kalian Ibu anggap mungkin memahaminya dari apa yang disampaikan oleh Cepi ya tentang fungsi laten di sini. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang bertanya ya, sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita kasih plus sekali lagi untuk Cepi ya. Terima kasih sudah presentasi ya pada pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan, masih ada waktu setengah jam lagi ya untuk melanjutkan kepada lembaga yang lain yang akan disampaikan. Ibu persilakan kepada Fikri untuk menyampaikan presentasinya. Oke. Bisa kan, Fik? Ya. Mana? Oh, ini. Ya, langsung ya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya, yakni lembaga sosial dan tipe dari lembaga sosial, yaitu general institutions. Pendahuluan. Social institution atau lembaga sosial merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis kebutuhan hidup manusia pada setiap individu maupun kelompok sosial. Ada beberapa jenis tipe-tipe lembaga sosial. General institution atau lembaga umum yang akan kita bahas adalah tipe lembaga berdasarkan faktor persebarannya atau berdasarkan popularitasnya. Definisi. General institutions adalah bentuk lembaga sosial yang diketahui dan dipahami masyarakat secara umum. Misalnya keberadaan agama sebagai pedoman hidup manusia, maka dibentuklah lembaga agama. Adapun lembaga hukum yang juga merupakan contoh dari general institutions ini. Pertama, lembaga agama. Menurut Emile Durkheim, lembaga agama adalah suatu sistem kepercayaan dalam institusi sosial yang senantiasa memberikan regulasi dalam tingkah laku sehingga berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral dan dilarang. Jadi pada intinya agama itu untuk membatasi tingkah laku kita agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mencoreng kita. Beberapa ciri lembaga agama antara lain merupakan sistem keyakinan, mempersatukan umat beragama, dan bertujuan memuliakan penganutnya. Terdapat dua fungsi lembaga agama, yaitu fungsi manifest atau nyata dan fungsi laten atau tersembunyi. Fungsi manifest antara lain sebagai edukatif, sebagai penyelamat, sebagai pengawas sosial, dan sebagai persaudaraan. Yang kedua, laten, ya antara lainnya fanatisme. Contoh macam lembaga agama.
Yang pertama ada MUI atau Majelis Ulama Islam Indonesia. Ini yang kemarin Itu. ini ya, yang kemarin dipertanyakan ya. Adakah lembaga yang menyatukan semua komunitas ya? Ya, Bu. Komunitas agama ini. Ya, ya. Bukan. Yang kedua, ini lembaga per ini ya, per agama, bukan komunitas antar. bukan Bu, bukan ya. Ini dari bukan, semua ya? agama, Bu. Oh iya iya. Masing-masing agama. Yang kedua ada agama Kristen, yaitu lembaga yang buat kerjasama antara gereja-gereja yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Konferensi Wali Gereja Indonesia yang disingkat KWI atau Kawali, itu dari agama Katolik. Sama-sama lembaga gereja, cuman dari Kawali ini itu untuk kerjasama antara uskup Katolik di Indonesia. Yang keempat ada Walubi atau Perwakilan Umat Buddha Indonesia, itu lembaga yang menaungi umat Buddha di Indonesia. Yang kelima ada PHDI atau Prasada Hindu Dharma Indonesia. Itu lembaga yang memperjuangkan supaya agama Hindu itu diakui di Indonesia. Meskipun sekarang sudah diakui secara resmi sama pemerintah. Yang keenam, Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, itu lembaga untuk memantau perkembangan agama Konghucu di Indonesia karena sifatnya yang minoritas. Jadi dibutuhkan lembaga ini supaya perkembangannya itu terpantau lah gitu. Yang ketujuh ada Nahdlatul Ulama yang pengikutnya disebut Nahdiyin dari agama Islam juga. Dan yang ke-8 ada Muhammadiyah dari Islam juga. Perbedaan NU dan Muhammadiyah ini beda-beda tipis. Sama-sama menganut aliran Sunni atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuman perbedaannya dari NU itu terkesan lebih moderat. Muhammadiyah itu jadi lebih ke syariat banget, lebih menjaga citra dirinya sebagai tradisi sebagai yang Muslim banget. Ya kan kalau Nahdlatul Ulama itu lebih lebih moderat, lebih ini open minded mungkin ya. Berpesan ke masa depan gitulah. Jadi mengikuti zamannya. Kalau Muhammadiyah itu lebih istilahnya contohnya kayak ibu-ibu pengajiannya yang kalau dari pakaiannya itu lebih ngegebrai gitu, lebih tertutup lah gitu. Kalau Nahdlatul Ulama itu cenderung bebas lah tapi tetap sopan gitu. Lanjut ke lembaga hukum. Lembaga hukum adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan berkaitan tingkah laku para anggota masyarakat, baik secara tertulis ataupun tidak, sehingga dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandang bulu dan berlaku secara universal. Di Indonesia sendiri, hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Fungsi lembaga hukum antara lain, 1. Melindungi warga masyarakat. 2. Memberikan pedoman perilaku masyarakat. 3. Menegakkan the rule of the law. Yang keempat, memberikan sanksi. Dan yang kelima, menjadi alat pengubah perilaku. Sebagai contohnya, menjadi alat pengubah perilaku itu yang jahat di penjara, nah, nanti setelah keluarnya jadi baik gitulah, kan jadi alat juga. Contoh lembaga hukum yang ada di Indonesia, diantaranya 1 ada Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jadi kasus-kasus berat itu ditangani Kejaksaan Republik Indonesia. Dan ya pembantunya ada dari kepolisian. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.
yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga dan yang terakhir, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau ada kasus korupsi sama KPK ini diberantas dan hasil korupsinya itu biasanya kan dilelang sama pemerintah seperti atau dimasukkan ke kas negara. Menjadi fakta nggak? Pernah nggak ada? Apanya, Bu? Faktanya gini, ada kasus korupsi terus diusut, akhirnya diberesin sama KPK dan hartanya bisa diambil oleh negara kembali. Terus langsung itu memang lelang, betul. Kan tujuannya meningkatkan daya guna dan hasil guna buat pemberantasan korupsi ini. Jadi hasil korupsinya itu diambil kembali gitu. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya untuk untuk Fikri. Oke, ya Fikri mengambil lembaga institusi. Ternyata lembaga institusi basic institusi itu memang lembaga yang yang utama ya. Di sini ada tadi agama dan hukum gitu ya. Karena agama itu merupakan suatu sistem keyakinan gitu ya. Mengajarkan bagaimana berperilaku yang baik menurut aturan agama. Kedua adalah lembaga hukum, gitu ya. Di mana di sini agama hukum berfungsi menegakkan aturan ya. Namun pada saat kenyataannya di lapangan masih saja terdapat, gitu ya. Terdapat bahwa hukum itu masih memandang bulu, gitu ya. Padahal tadi di sana sudah jelas bahwa lembaga hukum itu memiliki fungsi untuk memberikan pedoman, memberikan kepada masyarakat gitu ya, perlindungan gitu ya. Tapi masih ada kasus-kasus ya di mana hukum itu memandang bulu gitu ya. Itu menurut kamu gimana? Apakah memang seperti itu kenyataannya sistem perhukuman di Indonesia masih hukum itu bukan untuk ditegakkan, tapi bahkan hukum itu untuk dilanggar gitu ya. Menurut kamu gimana? Apakah masih seperti itukah? Gitu? Kalau ngelihatnya kayak gitu, kalau kata saya mah kan karena zaman sekarang jadi semakin dinamis, yang seharusnya hukum itu buka yang dipatuhi. Hukumnya, buka slide-nya. Ya ini Bu. Nah, di slide show. Nah, kan di sini ada ya fungsinya melindungi warga masyarakat, memberikan pedoman, menegakkan, memberikan sanksi, menjadi alat pengubah perilaku. Pada saat memberikan sanksi ini masih ada semacam memandang bulu gitu ya. Nih di sini. Nah, seperti itu. Benarkah hal itu terjadi saat ini atau hanya kasus kecil saja gitu? Ada tapi tidak menjadi isu nasional atau udah malah menjadi fakta Bu. Fakta ya. Kasus kayak kasus korupsi berapa triliun itu yang yang di blacklist itu siapa sih namanya teh? Jadi seolah-olah berapa triliun? Chandra. Ah ya itu. Betul. Seolah-olah tidak berlaku ya hukum buat dia. Iya kan nyuap itu Bu, nyuap jenderalnya. Ada uang, ada barang. Bahan-bahannya. Ada uang, ada barang. Ya. Nah, jadi kalau pada saat seperti itu, terus ada lagi ya yang istilahnya hukum itu lancip tajam ke bawah, lancip ke atas gitu ya. Itu kan kata-kata yang tidak elok gitu ya didengarnya ya terhadap perhukuman Indonesia gitu ya. Tidak cantik didengarnya. Katanya bahwa hukum di Indonesia itu masih berpihak kepada yang memiliki kelas yang tinggi gitu ya. Sementara yang di bawah itu tetap seolah-olah bagaikan pisau yang tajamnya itu ke bawah, tapi runcing yang tidak tajamnya itu ke atas. Artinya bahwa untuk yang
apa ya, untuk yang lebih di atas tuh hukum itu tumpul gitu, betul nggak? Ya, Bu. Nah, jadi setelah kita mengetahui ya bagaimana perhukuman di Indonesia itu masih carut marut ya, seolah-olah belum ditegakkan kalau begitu ya, betul nggak? Ya, betul. Sekarang mah udah mendingan lumayan lah, Bu. Nggak kayak dulu. Ya, ini nih di sini menegakkan the rule of the law, ya, betul nggak? Tapi Betul. Iya, Bu. tapi sekarang dengan semakin ini ya memperbaiki seluruh gitu ya elemen bangsa itu insya Allah lebih menunjukkan lagi mana yang salah dan mana yang tersalah, dan yang menjadi tersalahnya itu udah sekarang udah mulai terlihat gitulah ya. Petugasnya itu udah benar-benar menjaga suatu apa ya, suatu hal yang memang prinsip. Pada saat dia harus memegang yang benar, ya harus katakan benar, dan yang salah itu adalah salah. Ya, jangan kita berkaca dari pengalaman sistem hukum yang lalu. Masih banyak kasus-kasus korupsi gitu ya, yang bebas dengan semudah itu gitu ya. Banyak sekali. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun ke depannya, kata Fikri tadi, jauh lebih baik ya. Mudah-mudahan terus membaik gitu ya kasus-kasusnya. Jangan sampai ada yang istilah tadi hukum itu tajam ke atas tapi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu ya. Jangan sampai itu seolah-olah terjadinya pandang bulu gitu ya. Padahal kan hukum tidak boleh memandang bulu. Betul nggak? Jangan sampai ada kasus lagi yang orang yang berkata benar itu disalahkan. Seperti dulu ya, ada orang yang teriak-teriak demi kebenaran, tapi dia hilang entah kemana. Dia mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Tapi mungkin ada sebagian kelompok yang tidak menyukainya. Akhirnya dia hilang. Entah kenapa, katanya dibunuh lah gitu ya. Entah di apalah, pokoknya ya. Apa tuh? Siapa? Pernah tahu nggak Munir? Munir. Nah, salah satunya itu orang yang benar, orang yang ngomongnya benar tapi disalahkan. Itu nggak? Bu, zaman SB. Betul. Iya, terus banyak lagi Marsinah dulu ada Marsinah. Dia itu kritis menyikapi suatu kasus gitu ya. Betul nggak? Ya. Betul, Bu. Tapi tidak disukai oleh sekelompok orang. Akhirnya entahlah si Marsinah ini dipersalahkan gitu. Seperti itu ya. Nah, jangan sampai, mudah-mudahan ya sistem perhukuman di mana lembaga hukum ini adalah lembaga yang basic institusi ya. General, basic. Kalau udah basic pasti general. General itu berlaku secara umum. Berlaku oleh siapapun. Ya, mudah-mudahan ini karena general institusi, maka sistem perhukuman ini harus lebih baik, ya. Termasuk dalam institusi agama tadi, ya. Ini harus bisa mewadahi berbagai keyakinan sistem kepercayaan yang ada di Indonesia, termasuk tadi bagaimana umat Hindu ingin diakui juga gitu ya, ingin diakui eksistensinya, ingin keberadaannya, karena Indonesia terlahir dari berbagai keragaman, multikultur, multipluralistik, diferensiasi, sehingga harus mengakui sejarah terbentuknya itu, ya. Oke, jadi kalian generasi penerus ke depannya yang akan memegang negara ini bisa menempatkan sesuatu pada yang haknya, yang benarnya, bukan pada kunci yang salah. Yang kalian kedepankan ada sesuatu yang salah. Kalian berkata di atas kesalahan, bukan di atas kebenaran. Itu semoga tidak seperti itu, ya. Kalian adalah generasi yang akan meneruskan bangsa ini, betul kan? Ya. Oke, terima kasih atas pemaparannya kepada Fikri ya yang sudah menyampaikan tentang basic institusi. Ibu kasih kesempatan satu kali lagi. Boleh minta waktunya sampai jam 10 kurang mungkin. Boleh nggak? Untuk Khadijah. Ya, presentasikan. Udah siap Khadijah? Karena Ibu harus memberikan penilaian. Sementara waktunya udah mulai mepet nih. Kita mau bahas-bahas soal nih. Kita mau review lagi soal materi-materi kelas 1, kelas 2. Ya, silakan kalau udah siap. Ibu persilakan kepada ini. Siapa? Khadijah. Silakan Khadijah.
Astagfirullah, astagfirullah. Waktu. Kalau tidak kita ini aja, diskualifikasi aja. Tidak ada lagi waktu untuk bisa. Tapi udah mulai habis nih waktunya ya. Bu, ya Allah. Apa? Sisa 6. Kan Ibu minta waktunya. Kalian masuk lagi jam berapa? Jam 11. Jam 10. Jam 10. Jam 10, Bu. 10 waktu Indonesia Barat. Ya sudah, kalau gitu kamu presentasinya videokan, nanti kirim ke Ibu. Kamu presentasi di depan keluarga kamu aja. Ya gitu aja, Bu. Gitu aja, Bu. Iya, boleh. Ya, jadi nanti ininya acara, berjalannya presentasi, nanti kamu videokan ke Ibu. Atau mau gimana baiknya? Udah, Bu, gitu aja, Bu. Ya, videoin aja kayaknya. Video aja ya presentasinya, tapi ada video kamu saat presentasi. Soalnya Ya. bisa. Masalahnya ini unsection, ini bagus materinya. Ini perlu kita ketahui juga. Ini tuh trafficking kan, penjualan manusia. Ya. Bisa kok. Bisa ya. Oke, kalau gitu nanti kamu kirim videonya ke Ibu ya. Nah, bagi yang sudah presentasi, terima kasih Ibu ucapkan kepada Cepi, kepada Fikri ya. Kalian sudah memberikan tugasnya, kalian Ibu tinggal berikan penilaian kepada kalian. Tugasnya boleh kalian simpan di e-learning ya. Ada halamannya udah Ibu simpan. Silakan kalian simpan di sana untuk Ibu berikan penilaian. Yang Ibu nilai sekarang adalah presentasinya, ya. Bagaimana kalian memaparkan presentasinya dari awal sampai akhir ini ya, presentasi kalian ya. Itu saja hari ini karena waktunya sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih. Insya Allah minggu depan kita ke soal-soal yang akan Ibu share dulu soalnya ya, untuk kita bahasnya di Zoom ini ya. Itu saja, terima kasih. Semoga tetap sehat, jaga terus kesehatan kalian ya, tubuh kalian milik kalian sendiri ya, tetap semangat karena semangat itu datangnya dari kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk. Atur, thank you.